Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Kepada Kak Yogi hafizullah ta'ala dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian anak hari ini. Perkenalkan, saya Fidela dan sahabat saya Kahlea dari Khadijah Kids yang insya Allah akan menemani teman-teman semua pada kajian anak hari ini. Kajian anak hari ini bertema adab-adab makan dan minum. Sebelum kajiannya dimulai, saya akan bacakan tata tertibnya ya teman-teman. Yang pertama, amalkan adab di majelis ilmu. Yang kedua, luruskan niat. Yang ketiga, memakai pakaian syar'i. Dan untuk peserta akhwat wajib memakai jilbab. Yang keempat, menggunakan nama anak dan domisili di room Zoom. Yang kelima, ikatlah ilmu dengan tulisan, maka dipersiapkan alat tulisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Yang keenam, saat kajian berlangsung, host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Yang ketujuh, dipersilahkan menyalakan video. Yang kedelapan, dilarang menggunakan fitur pen dan dilarang mencoret-coret layar. Yang kesembilan, pada saat sesi tanya jawab, panitia akan menunjuk pesertanya. Maka panitia akan menyalakan mic peserta yang ditunjuk. Lalu mic akan dimatikan kembali oleh panitia. Alhamdulillah, Kak Yogi sudah hadir nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fidela. Kaifa haluk ya Kak Yogi? Alhamdulillah, ana bi khairin. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih mendengarkan kajian dari Kak Yogi. Oke deh. Baik, kajiannya kita mulai saja ya Kak. Yap. Tafadhol Kak Yogi. Oke, sama-sama Mbak Fidela. Kita mulai besok ya teman-teman. Dadah. Kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Abang Mikan Mozart dan ganteng-ganteng cantik-cantik yang lainnya. Makasih adik-adik yang sudah menjawab salamnya. Kak Yogi izin memulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna
kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dan pujian itu hanya layak untuk Allah saja, adik-adik sekalian. Rob semesta alam, Rob yang menguasai dunia ini, sehingga pada kesempatan hari ini, terutama di pagi, menjelang siang ini, kita bisa bertemu lagi. Ya, hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita adalah ketika kita bertemu dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah Kak Yogi senang bertemu sama adik-adik. Dan ketika kita bertemu, selalu kita nggak pernah ngobrol yang tidak jelas, ya nggak? Kita kalau ketemu selalu belajar dan belajar. Mungkin kalau kalian ngelihat wajah Kak Yogi, yang ada dalam benak kalian cuman kajian. Ya, baik. Seperti itulah hal yang paling membahagiakan teman-teman. Ya, Kak Yogi pribadi tuh senang ketemu kalian. Dan hari yang paling Kak Yogi nanti adalah hari di mana Kak Yogi bisa bertemu dengan anak-anak soleh dan soleha yang semangat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Seneng banget deh kalau melihat teman-teman soleh dan soleha, apalagi kalau ilmunya dipraktekkan. Semoga Allah menjaga kalian, wahai anak-anak saleh dan salihah, sampai nanti kalian dewasa, sampai kita semua masuk surganya Allah SWT. Amin. Ya, nah teman-teman, Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Kak Yogi yang mengajarkan kalian. Ya, tapi mungkin nanti 20 tahun lagi, ketika Kak Yogi udah jadi kakek, ya, jenggotnya udah warna putih, giginya Kak Yogi tinggal 2, kulitnya udah keriput, ya, rambutnya udah warna pink, warna putih maksudnya, uban, ya, uban sih warna pink teman-teman, ya, udah Mika langsung garuk-garuk tuh gatel ada ubannya. Oke, ketika Kak Yogi nanti sudah tua, mungkin Kak Yogi belajar dari kalian. Kak Yogi duduk di majelis ilmu Ustadz Ahmad. Ya, Kak Yogi belajar dari Ustadz Mikan. Ya, Kak Yogi mendengar nasihat dari Syekh Saka Pasar Minggu. Ya, mungkin nanti Kak Yogi mendengar nasihat dari kalian. Maka semangat untuk belajar, semangat menuntut ilmu. Semoga teman-teman jadi generasi muslim yang taat sama Allah dan menyebarkan ilmu agama ya. Hari ini Kak Yogi mau minum kopi dulu pakai tangan kiri boleh nggak ya? Nggak boleh. Aduh, yaudah nggak jadi minum deh. Kak Yogi mau maem dulu pakai kaki kanan, tangan kanan. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh juga pakai tangan kanan, terus pakai kaki kanan. Gimana sih Kak Yogi ya? Teman-teman, Kak Yogi barusan bertanya, ada teman-teman yang bilang boleh, ada teman-teman yang bilang enggak boleh. Ya, Taib, Kak Yogi udah siapin sendok, siapin gelas, siapin air, siapin apa lagi ya? Terus tadi kata teman-teman nggak boleh. Kenapa sih emangnya? Kak Yogi kan tadi mau makan pakai tangan kiri. Kok nggak boleh sih teman-teman? Kayak gitu. Kenapa kalian bilang, Kak, nggak boleh, Kak? Jawabannya karena teman-teman tahu hukumnya, betul nggak? Teman-teman udah dengar pelajarannya.
Kalau makan pakai tangan kiri nggak boleh. Kalau minum pakai tangan kiri juga nggak boleh. Nah, dari mana adik-adik tahu hukum tersebut? Dari belajar. Ya, dan begitu banyak lagi loh adik-adik tentang hukum seputar makan dan minum. Makanya tema kajian kita hari ini seputar adab makan dan minum. Ya, supaya teman-teman Kak Yogi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini makannya penuh dengan adab dan berbuah pahala dari Allah. Mau nggak? Ya, Kak Yogi mau nanti adik-adik yang ada di sini mengamalkan ilmu-ilmunya ketika makan. Apa sajakah itu? Tentu adik-adik penasaran bukan? Baik, kita akan membahas dari perintah makan nih adik-adik. Nah, Kak Yogi membantu lewat papan tulis hari ini adik-adik ya. Kak Yogi lewat ketikan di sini, nanti Kak Yogi bantu. Insya Allah Ta'ala. Tentang adab makan dan minum. Ya, mungkin adik-adik mau meringkasnya ya. Adik-adik mau meringkasnya, ikutin apa yang Kak Yogi lakukan, boleh. Toyib, adab makan dan minum. Ya, bagaimana sih caranya? Seperti apa sih prosesnya? Apakah penting adab ini dilakukan? Maka kita akan pelajari. Nah, teman-teman, ternyata di muka bumi ini Allah itu mempersilahkan kita untuk makan. Ya, jadi makan itu halal nggak adik-adik? Halal. Itu perintah dari Allah. Allah baik banget loh sama kita. Allah persilahkan makan di buminya Allah ini. Ya, disuruh mencari. Allah sediakan atau tidak ya makanan dan minuman di muka bumi ini? Oh iya disediakan adik-adik. Ya tapi tentu harus dengan usaha ya. Harus dengan jerih payah dulu. Allah telah menyediakan bahan-bahannya di muka bumi. Nah kita disuruh mencari dan kita makan. Ya, bukan berarti ketika Allah menyuruh makan sudah tersedia di mana-mana. Tidak. Ya, adik-adik pergi ke hutan, adik-adik nggak dapetin seblak. Aku mau seblak. Tiba-tiba turun dari atas pohon misalkan. Mungkin nggak? Enggak. Ya, adik-adik lagi pergi jalan-jalan ke hutan. Terus adik-adik bilang, aku mau jus anggur. Kira-kira datang nggak jus anggurnya? Terbang. Gitu ya. Ini jus anggur kamu. Tidak. Kita harus ada usaha dulu adik-adik. Ya, kita harus ada usaha dulu. Mau minum, pergi ke dapur, ambil minumnya. Diminum. Mau makan, pergi ke dapur, ambil nasinya. Ya, mau makan mie goreng. Waduh, siapa nih yang hobinya makan mie goreng di sini? Kak Yogi, aku nggak boleh sama Umi makan mie goreng. Waduh, ya. Teman, mau makan mie goreng. Apakah mie gorengnya tiba-tiba datang sendiri terbang ke kita, sayang? Ini dia mie gorengnya. Sudah tersedia, silakan tinggal dimakan. Tidak. Ya, mau makan mie goreng butuh perjuangan juga, masak dulu. Ya kan? Belum lagi diomelin emak dulu. Makan yang mie goreng terus setiap hari. Makan bayam, makan sayur kangkung ya. Jangan makan mie goreng terus. Ya, kena omelan dulu. Ya, semua ada usahanya. Setelah usaha yang bersungguh-sungguh, baru deh teman-teman kita makan.
Dan ini perintah Allah loh. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya, surat apa sayang? Surat Al-Mu'minun. Nah, catatan pertama, dalil tentang makan dan minum. Nah, minum. Ya, adalah surat Al-Mu'minun. Jadi kita sama-sama nulis nih adik-adik. Ya, Mu'minun. Ayat yang ke-51. Ya, nanti kalau Kak Yogi tanya, coba adik-adik cari di Al-Quran ayat tentang perintah makan dan minum. Oke, adik-adik langsung jawab. Apa? Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya, ternyata makan di dalam Islam pun sudah ada dalilnya. Ih, seneng banget nggak sih jadi orang Islam? Ya, Allah berfirman. Mungkin ada yang mau bantu Kak Yogi membacakannya. Ada yang mau bantuin bacain? Sudah ketemu mushafnya mungkin dari mushafnya. Oke, Masya Allah banyak. Oke, Barakallahu fiik. Banyak banget yang mau bantuin Kak Yogi nih. Alhamdulillah seneng deh. Oke, Kak Yogi minta dulu Alisha bisa dibaca surat Al-Mu'minun ayat 51. Nanti gantian ya sayang ya. Nah, bisa dibuka mute-nya dulu. Nah, silakan Alisha. Billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Masya Allah, ra'i' jiddan. Syukran Alisha. Syukran. Cukup ayatnya saja, barakallahu fiik. Taib nuridu, syukran Alisha, syukran. Bacaan yang indah sekali. Taib, kita minta bantuan dari ikhwan. Aina ikhwan al-an? Mana yang mau coba baca ayatnya nih? Ayo, adik-adik soleh, mana suaranya nih? Oke, ibu-ibu yang lain, mana yang mau baca Al-Quran? Mana ya yang raise hand ya? Wah, kita dengarkan. Kak Yogi mencari kakak Kaira. Apakah ada Kaira? Baik. Khair insyaallah. La basa bihi. Kita minta bantuan. Siapa yang siap baca Al-Quran ayat ke-51 dari surat Al-Mu'min. Oke, ada Raunak. Raunak mau mencoba membacanya sayang? Kayak izin bukain. Tafadhal. Raunak dari mana sayang? Belum ada nama daerahnya nih. Kudus. Dari Kudus. Masya Allah. Silakan, Mas Sani. Nah, 51 ya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Masya Allah. Syukran Raunak. Barakallahu fiik. Ahsantum. Jazakallahu khair. Oke, Ihsan mau coba membacanya Ihsan? Silakan Ihsan. Tafadhal Ustaz Ihsan. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa ya'malu sholihan. Wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Masya Allah. Bacaan Al-Qur'annya indah-indah sekali. Ya, semoga istiqomah dalam mempelajari Al-Qur'an. Saya pesan Kak Yogi, teruslah kita belajar Al-Qur'an. Segala ilmunya dipelajari sampai bisa. Baik. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun
Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah. Ini perintah Allah kepada para rasul, adik-adik. Ya, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan salih. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi di muka bumi ini makan itu hal yang diperintahkan oleh Allah. Halal adik-adik, tapi kata Allah makannya yang baik-baik saja. Ya, kalau Allah sudah mengatakan bahwasanya makanan ini tidak boleh dimakan, kita tinggalkan. Paham insya Allah saya? Jadi kalau kata Allah makan, ya makan mie goreng tadi halal. Ya, makan roti halal apa tidak? Halal. Makan permen halal. Makan es krim dimakan apa diminum ya? Ya udah deh, nanti adik-adik yang jawab ya. Ya, nanti adik-adik yang jawab ya. Halal atau tidak? Halal. Maka selama itu kita makan adik-adik, nggak perlu ragu. Tapi kalau kata Allah haram, ya kata Allah nggak boleh, maka kita nggak ragu untuk meninggalkan. Paham adik-adik? Bagi seorang muslim, lahmal khinzir. Apa itu khinzir? Naam, BABI. Ya, BABI lagi. BABI itu boleh apa enggak? Boleh. Ya maka kita tinggalkan. Seimut apapun itu BABI-nya. Secantik apapun itu BABI-nya. Kalau kata Allah enggak boleh, ya itulah prinsip seorang muslim. Ya, kita seorang muslim enggak tergoda. Walaupun itu enak katanya. Walaupun itu lezat katanya. Walaupun itu empuk dagingnya. Kalau kata Allah enggak boleh, ya sudah. Kita makan dan minum atas perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Paham adik-adik? Allah nyuruh kita minum. Washrobu. Ya, minumlah. Kulu washrobu mir rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan, minum silahkan. Boleh kok minum. Tapi yang diminum yang halal-halal aja. Minum air putih. Boleh? Boleh. Minum kopi. Boleh? Boleh. Ya, minum tolak angin. Boleh? Boleh. Minum apalagi jus apel. Boleh? Boleh. Banyak yang Allah sediakan yang halal-halal. Ya kan? Yang haram cuman sedikit adik-adik. Ya, yang Allah haramkan itu namanya khomer. Apa adik-adik namanya? Khomer. Minuman yang bikin orang muter. Ya, itu enggak boleh diminum sama orang Islam. Ya, kita enggak akan pernah meminumnya selama di dunia. Jadi, yang kayak dicintai karena Allah, begitu sayangnya nih Allah sama kita ya teman-teman ya. Oh sayang banget, perhatian banget. Ya sama kita, minum aja diperhatiin, makan aja dikasih perhatian. Senang nggak jadi anak muslim? Senang banget ya. Ya, kalau teman-teman dikasih perhatian sama Abi, sama Umi, senang nggak? Senang. Ya, kata Umi, nah, makannya sayur bayam ya, menyehatkan. Nanti kalian bisa tumbuh besar dan cerdas. Senang nggak hati kita sayang? Senang banget. Ya kan? Senang diperhatiin sama Abi, sama Umi. Kata Abi, nah makan es krimnya boleh sekali-sekali aja ya. Supaya kamu nggak sakit. Dapat perhatian dari Abi. Adik-adik seneng nggak? Seneng. Ya kan?
Apalagi dapat perhatian dari Allah. Siapa sih yang nggak mau diperhatiin sama Allah? Kak Yogi, Abi, Umi, dan seluruh makhluk di muka bumi ini butuh perhatian Allah, sayang. Ya, bayangin kalau kita nggak diperhatiin sama Allah, ya. Kayak Yogi kasih contoh, nggak dikasih perhatian sama Abi, Umi aja enak apa enggak adik-adik? Enggak ya. Kata Umi, kata Abi, Umi cuma bikin sambel aja yang paling pedas. Makan sambel ya. Mimi, ntar aku sakit perut, Mi. Nggak apa-apa, enak sakit perut. Waduh. Sedih nggak hatinya? Sedih. Ya, Umi nggak perhatian, Abi nggak perhatian sama makanan kita aja. Nah, makan mie-nya ya, tapi Umi nggak bisa masakin. Makan mie gorengnya mentah-mentah aja. Wah, Mi. Keras, Mi. Ya, nggak senang kita kalau nggak dapat perhatian dari Abi dan Umi. Ya, makanya Allah, teman-teman sekalian. Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah perhatian sama kita. Sampai urusan makan, minum, Allah kasih tahu, ini loh yang halal. Ya. Oh, ini loh yang haram. Ini loh yang boleh dilakukan. Oh, ini loh yang nggak boleh dilakukan. Kenapa adik-adik? Karena Allah itu sayang. Karena Allah itu sayang sama kita. Ketika ada larangan, nggak boleh minum minuman khamr tadi kata Kak Yogi. Tebak, apa yang akan terjadi ketika manusia minum khamr? Mungkin ada yang pernah mendengarnya. Apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika dia minum khamr? Fadila, bisa menjawabnya? Mabok. Mabok. Fadila kemarin hadir kajian offline kah? Iya. Yang pakai masker kah? Tapi itu Kak Yogi, Ana di saf belakang. Oke, sahih. Yang kemarin Kak Yogi bilang siapa gitu ya? Oke. Fadila, kata Fadila mabok. Kak Yogi, mabok itu gimana sih? Aku taunya mabok kalau lagi naik mobil. Umi kantong plastik, Umi. Gitu ya. Itu mabok. Mabok dalam arti dia hilang ingatannya adik-adik. Yo, gak ingat lagi. Wow, sampai dia mungkin jatuh pingsan. Makanya Allah larang. Begitupun dengan makanan-makanan lain yang Allah haramkan. Adik-adik pernah dengar BABI? Tahu BABI nggak sih adik-adik? Kalau kayak singkat gitu tahu ya. BABI. Kenapa Allah larang? Ternyata ada penelitian bahwasanya kalau makan daging BABI berdampak tidak baik untuk kesehatan. Ada cacing yang tidak akan pernah mati walaupun sudah dipanaskan berkali-kali. Subhanallah. Begitu sayangnya Allah sama kita, sampai-sampai Allah kasih perhatian. Nah, karena Allah itu kan udah sayang banget sama kita ya adik-adik. Kita juga tidak boleh sia-siakan perhatian dari Allah. Kita harus semangat menjalankan adab-adab makan. Nah, adab yang pertama yang adik-adik boleh catat. Nah, adab yang pertama, kayak dibantu di sini. Ya, adab yang pertama adalah dilarang makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wah, panjang banget sih Kak Yogi. Ya, nanti teman-teman bisa menyalinnya setelah selesai dari pelajaran insya Allah. Nanti kan ada share-annya di YouTube ya sayang ya. Dilarang makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, kenapa ya adik-adik sekalian? Kok enggak boleh ya makan
dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Teman-teman tahu wadah nggak sayang? Tempatnya bisa mangkok, bisa piring, bisa gelas, bisa kaleng drum. Wah, itu makan apa gede banget kayak gini. Ya bukan. Ya, dia bisa gelas, bisa piring, bisa mangkok, bisa sendok dan seterusnya. Ya, kita tidak boleh sebagai seorang muslim sekaya apapun. Mau uangnya itu segede gunung, mau hartanya ada 50 gunung sekalipun, kaya banget deh pokoknya. Ya, nggak boleh makannya pakai tempat yang terbuat dari emas ataupun perak, sayang. Ya, ternyata dilarang nih di dalam Islam. Ya, ternyata ada larangan di dalam Islam tentang penggunaan emas dan perak untuk bejana. Subhanallah. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasu. Coba siapa adik-adik yang mendengarkan kajian ini sambil menghafal hadis. La talbasul hariro. La talbasul hariro waladibaj. Janganlah kalian mengenakan pakaian dari sutra. Jangan pula pakaian yang bercampur dengan sutra. Ini sudah kita bahas pada ada berpakaian, betul enggak? Kita enggak boleh berpakaian sutra, ya. Kecuali ada penyakit kulitnya ya sayang ya. Wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan kalian minum di aniyah, di ina, di bejana, di wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Ya, wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Ternyata adik-adik, kita nggak boleh juga makan dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena makan di tempat yang terbuat dari emas dan perak itu hanyalah untuk orang-orang ahli kitab saja. Hanya buat orang-orang kafir saja. Sedangkan kita seorang muslim tidak menggunakannya di dunia. Paham ya adik-adik ya? Terus kita nanti bakalan make, Kak. Iya, tenang aja, tenang. Teman-teman tidak perlu khawatir. Kalau kita beramal soleh, kemudian dengan izin Allah kita masuk surga, kita akan makan dan minum dengan tempat yang terbuat dari emas. Ya, mau milih di dunia atau milih di surga nanti sayang? Surga dong. Ya, jadi sekarang nggak perlu kita, Ma, aku nggak mau makan, Ma. Aku mau makan kalau emak beliin aku piring emas yang bersilau, yang bercahaya, Mak. Ya, yang kelip-kelip, Mak. Wah, Insya Allah. Ya, ini mau makan atau mau silau-silauan cahaya? Ya, Mak, tuh Mak, waduh, gelas aku dari emas tuh, Mak. Ya, keren banget, Mak. Ya, bercahaya, bersinar misalkan. Tidak perlu. Tujuan kita itu makan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita gunakan piring emas, kemudian gelasnya dari emas, maka yang didapatkan adalah dosa. Ya, kenapa sih Kak Yogi? Kenapa kok nggak boleh pakai piring dan gelas ataupun wadah yang terbuat dari emas? Ya, tidak ada dalil satupun yang menerangkan sebabnya. Ya, larangan ini. Baik, akan tetapi adik-adik yang kayak dicintai karena Allah sudah sangat
kita pahami kalau ada orang makan dengan piring emas akan timbul satu sifat dalam hatinya. Siapa yang tahu sifat apa? Ada orang nih makan. Lagi makan apa, Tong? Ini lagi makan ini gado-gado. Waduh, piringnya dari emas. Iya dong. Ya. Lagi makan apa, Neng? Ini tadi barusan beli es cendol sama es cincau. Ya. Wah, piringnya keren, gelasnya keren, dari emas, mengkilap-mengkilap. Ya, kayak iklan odol, celing. Ya. Apa yang akan timbul di hatinya? Siapa yang bisa? Oke, Fahri dari Pekanbaru. Masya Allah. Fahri, apa yang akan timbul dari hati orang tadi, sayang? Nah, bisa membuka mute-nya, sayang? Silakan. Oke. Apa penyakit yang akan muncul dalam hatinya ketika menggunakan bejana dari emas ataupun perak? Ada satu sifat. Sifat apa? Yang buruk tentunya. 1, 2, 3. Oke, Kak Yogi pindah. Ke siapa ya yang mau coba jawab? Aisyah Mahira. Nah, sifat apa yang akan muncul? Sifat sombong. Insya Allah. Setuju dengan Aisyah Mahira, teman-teman? Oke, Kak Yogi setuju. Kak Yogi angkat jempol 2 deh. Syukran. Sifat sombong. Ya, itu tabiatnya manusia, sayang ya. Sambil makan, ya kan? Sambil makan. Lagi makan apa? Lagi makan gado-gado nih. Ya, nyam. Wah, piringnya keren ya dari emas. Maka timbul sifat sombong. Merendahkan orang lain. Ya, aku makannya dari emas loh. Kamu makannya pakai daun pisang. Akhirnya direndahkanlah orang lain. Sifat sombong. Padahal barang siapa yang memiliki sifat sombong sebesar, ya walaupun kecil deh, di dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka adik-adik, banyak hikmah sebenarnya yang terjadi ketika Allah melarang. Jadi kalau suatu saat mungkin kalian duitnya banyak, ya kan, duitnya rumahnya nyampe nggak muat, ya udah dikarung-karungin, taruh di gudang, duitnya masih ada lagi, bisa, ya maka nggak perlu kalian membeli tempat makan dari emas. Kalau memang suatu saat Allah takdirkan rezeki kalian banyak, sumbangkan ke masjid, ya rajin berinfak, tidak perlu berlebihan terhadap tempat makan. Dipahami, sayang? Oke. Sekarang adab yang kedua. Ya, adab yang kedua, dilarang makan. Waduh, kok dilarang makan sih, Kak Yogi? Bentar, sayang, ada terusannya ya. Nah, yang berikutnya. Nah, yang kedua ya, tentunya. Dilarang makan sambil bertelekan. Ya, bertelekan itu apa sih, Kak Yogi? Bertelekan itu apa ya, teman-teman? Ya, bertelekan itu gimana? Teman-teman ada yang tahu bertelekan itu gimana? Belum ada yang tahu. Nah, teman-teman, nih Kak Yogi lagi bertelekan. Ini ada kursi di belakang Kak Yogi. Kak Yogi lagi bertelekan. Ya. Oke, ini namanya bertelekan. Apapun posisinya. Ya, apapun posisinya. Walaupun beberapa ulama berselisih gimana cara bertelekan tersebut. Ya, semua posisi bertelekan maka dilarang ketika makan. Ada yang nyender. Tahu nyender nggak adik-adik? Nih Kak Yogi lagi bersandar nih tuh. Ini kayak bertelekan adik-adik. Makan. Ini posisi yang tidak dibolehkan. Ya, misalkan ada orang biasanya kan makan kursinya ada sandarannya gitu ya, sayang ya. Nah, itu enggak perlu nyender. Cukup tegakkan, luruskan punggungnya, posisikan duduknya dengan cara yang benar dan baik. Ya, terlarang bagi kita untuk makan sambil bertelekan. Ataupun telungkup.
Ya, berkelungkup di atas perutnya. Gimana maksudnya Kak Yogi? Pernah nggak adik-adik dapetin orang? Ya, mungkin kita pernah ngalami ketika makan sambil baca buku atau sambil mainan handphone misalkan. Dia sambil tiduran sambil makan. Terbayang nggak sama teman-teman? Ya, tidurannya badannya kebalik, kayak orang tidur tengkurap. Biasanya kakinya sambil goyang-goyang. Tahu nggak? Sambil goyang-goyang gitu, sambil nyemil-nyemil apa gitu, nyom nyom nyom. Ini dilarang saya. Ya, ini terlarang posisi seperti ini. Jadi kalau teman-teman makan, ambil posisi baik, duduk yang rapi. Duduk rapi, siap, hop hop. Terus makan. Ya, jangan sampai sambil makan tapi sambil telungkup atau sambil senderan bertelekan. Ini posisi yang tidak dibolehkan. Adik-adik sekalian. Ya, posisi duduk yang benar adalah posisi duduk. Posisi duduk ketika makan yang benar tidak bertelekan. Misal Kak Yogi ini ada tempat, ya ada kursi, maka Kak Yogi nggak nyender. Kak Yogi makan dengan benar seperti ini. Ya, paham teman-teman sekalian? Jadi kenapa tidak boleh Kak Yogi? Kita dilarang sekali lagi menjadi orang yang angkuh lagi pembangkang. Ya, orang kalau makan sambil nyender, apalagi kakinya diangkat, tuh. Ya, ini mah bukan orang Islam banget. Ya, adab seorang Muslim tidak begitu. Sambil makan ya kan, nyender, diangkat, keteknya dibuka. Subhanallah. Ya, ini bagian dari adab seorang Muslim atau bukan? Bukan adik-adik. Ya, udah makannya kakinya diangkat, keteknya dibuka, keringetan lagi. Ya kan? Bayangin ketika itu adik-adik makan di sebelahnya. Nyaman atau tidak? Tidak. Ya kan? Ada anak habis main bola, misalkan. Dia habis main bola, habis olahraga. Mandinya juga seminggu yang lalu, misalkan. Ya, nggak mandi-mandi. Kenapa nggak mandi-mandi? Dingin, katanya. Oke. Tiba-tiba datang di sebelah kalian makan. Kakinya diangkat, badannya disenderin. Terus dia makan, nyam, ya gimana, enak ya, makan sama nyam. Kira-kira kalian nyaman nggak pas makan di sebelahnya? Pasti enggak, adik-adik. Kan gitu ya. Maka kita praktekkan. Terlihat kok kalau adik-adik yang belajar adab bagaimana cara makannya. Ya, akan terlihat sekali adab-adab anak yang sudah belajar adab sama yang belum. Kalau anak udah belajar adab nih, Kak Yogi beberapa kali dapetin ada anak-anak saleh yang Masya Allah mengamalkan adab-adabnya. Pas makan tuh duduknya kalem banget. Ya, tidak bertelekan, tidak juga bersandar, apalagi telungkup sambil tiduran. Tidak pernah Kak Yogi mendapatkannya. Semoga kita demikian ya. Mungkin selama ini kita makan sambil nonton TV gitu ya, kan enak banget tuh biasanya. Sambil bertelekan, juga sambil telungkup, maka hilangkan kebiasaan ini ya nak ya. Nah, ini tidak paham teman-teman. Ayo diulang. Jadi kita kalau makan jangan bertelekan. Ya, jangan juga telungkup. Karena ini posisi yang tidak disukai dalam agama kita Islam. Ya, bertelekan udah. Ya, telekan. Apalagi biasanya kan ada suka tempat-tempat makan gitu yang lesehan gitu ya sayangnya. Pernah tahu nggak lesehan? Jadi nggak pakai kursi gitu adik-adik. Jadi nggak pakai kursi. Wah itu enak banget bertelekan ya. Sehingga kita ngelihat, wah Insya Allah berbagai macam jenis orang duduk. Ya, ada duduk kakinya diangkat, yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang tangan kirinya ke belakang dia sambil makan. Masya Allah. Tidak indah dilihatnya. Ya, nah, kita amalkan yuk. Kalau teman-teman lagi makan, tidak bertelekan. Kalau ada yang bertelekan, kasih tahu ya. Kak, jangan bertelekan, Kak. Kak, makannya jangan sambil bersandar ya.
makannya posisi yang benar. Gitu. Ya, oke. Berikutnya, adab yang ketiga. Nah, adab yang ketiga yang harus kita pahami, mungkin nanti adik-adik amalkan nih. Nah, yang ketiga adalah mendahulukan makan dari sholat. Kurung ketika makanan telah siap. Oh, ya. Ketika makanan telah siap. Jadi dahuluin makan dulu adik-adik. Ya. Siapa yang baru pertama kali dengar kalimat ini nih? Ya, jadi kita disuruh makan dulu, nah. Bukan disuruh sholat dulu. Syaratnya satu. Apa itu? Makanannya sudah siap. Ya, jadi kita dahuluin dulu makan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza budi'al asya'u wa uqimatus salatu fabda'u bil asya." Apabila makan malam telah dihidangkan dan salat telah didirikan, maka hendaklah kalian memulai dengan makan malam. Ya, jadi kalian pilih makan dulu sebelum kalian sholat. Apabila makanannya telah disiapkan. Paham nggak gimana maksudnya? Contoh, ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu, teman-teman mencium aroma yang paling sedap di rumah. Apa aroma yang paling enak di rumah kalian kalau emak lagi masak? Ya, oh. Bau gosong. Bukan, bau gosong mah nggak enak ya. Kalian mencium. Oh, Mak, lagi masak apa, Mak? Tiba-tiba kalian berjalan, di atas meja hidangan udah ada ayam kesukaan kalian. Ya, sudah ada mie gorengnya. Oh, yang dinanti-nanti. Sudah ada minuman favorit kalian. Ya. Maka apa yang kalian pilih ketika itu? Makan dulu atau sholat dulu? Jawabannya adalah makan dulu, teman-teman. Ya, kalian makan terus buru-buru kayak Yogi makannya. Jangan. Seperti biasa, makannya dengan tenang, pelan-pelan aja. Ya, teman-teman makan ya seperti biasa. Ya, teman-teman makan seperti biasa. Ya, dalam keadaan normal tidak perlu terburu-buru. Maka ini yang lebih diutamakan, sayang. Ya, bayangin ketika kalian udah disediakan makanan, masakannya enak banget. Sebutkan masakan favorit kalian, makanan favorit kalian di rumah yang baunya enak. Ayo, lagi mau denger apa ya? Oke. Oh, apa masakan favorit kalian yang aromanya sedap bagi diri kalian? Baik, kayak ke Sultan, apa Sultan? Sayur kangkung, Kak Yogi. Sayur kangkung, kata Sultan. Oke, siap. Kak Yogi mau denger lagi. Aisyah dan keluarga, apa yang biasanya bikin kalian seneng? Junk food. Wah, udah semua makanan. Semua Kak. makanan, Masya Allah. Iya, junk food, apalagi yang goreng. Apalagi Oke, yang ayam goreng. Siap. Fahma. Apa Fahma yang menjadi favoritnya? semuanya. Semuanya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, Kak Yogi mau
ke Azam, apa Zam? Favoritnya Zam? Ayam filet. Ayam filet, Masya Allah, Masya Allah. Kansa, apa Kansa favoritnya? Saya semuanya, Kak. Semuanya. Aduh, Mbak lagi masak jengkol goreng. Waduh, kayaknya kan tadi semuanya. Oke, kayak mau ke Misha. Misha, apa yang aromanya bikin Misha nggak lupa? Semuanya juga. Oke, kayak mau ke Denaya di Cibubur. Apa Denaya? Hah, apa ya? Atau kayak ke Zerin deh, ke Zerin dari Bukit Tinggi. Apa yang menjadi favorit Zerin? Ah, mana nih Zerin nih? Denaya apa? Es krim. Es krim, bau es krim. Oke, aroma es krim. Oke, Arsya dan Adiksa. Salmon kani mentai. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Nuh dan Maryam, apa coba? Semuanya. Semuanya, oke deh. Sambal terasi juga enak ya. Barakallahu fiik. Sahila dari Malang, apa yang menjadi favorit? Mie kuah sama es krim. Mie kuah sama es krim. Bayangin, lagi dingin-dingin, tiba-tiba ada mie kuah dan es krim, terus kalian dengar sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka mana yang diajarkan oleh Islam? Pilih makanan dulu. Apa hikmahnya? Supaya teman-teman pas sholat itu bisa khusyuk. Paham ya? Kalau teman-teman sholat sambil bayangin es krim, sambil bayangin mie kuah, ya, sambil bayangin jengkol goreng kesukaan kalian, misalkan, maka sholatnya jadi tidak khusyuk. Betul nggak adik-adik? Ya, apalagi sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Ya, ketika itu sang imam lagi semangat bacanya surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Terbayang oleh kalian, aduh, mie gorengku jadi apa di rumah? Aduh, mie kuahku ya jadi apa deh di rumah? Ya, jadi sholatnya khusyuk atau tidak? Tidak. Ya, sholat sambil mikirin mie goreng lah, sholat sambil mikirin es krim lah, sholat sambil mikirin salmon Kalimantan lah tadi. Ya, akhirnya sholatnya terburu-buru dan nggak khusyuk. Nggak khusyuk di hadapan Allah. Ya, ada sebuah riwayat tadi. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku mendengar Rasulullah bersabda, la salata bi hadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sempurna salat ketika makanan telah dihidangkan. Ya, tidak sempurna salat seseorang ketika makanan sudah dihidangkan. Dan tidak sempurna salat seseorang dalam keadaan dia menahan kencing dan hajat besar. Jadi kalau sholat sambil membayangkan makanan, maka sholatnya tidak sempurna. Itu ancamannya. Apalagi perutnya kerucuk. Ya, pas lagi sholat, Allahu Akbar. Ya, nanti imamnya baca lagi. Aduh, sholatnya jadi nggak khusyuk. Ya, maka pilih makan dulu. Dan nggak boleh sholat, tidak sempurna sholat ketika nahan kencing. Siapa yang suka nahan kencing biasanya pas sholat? Ada, kayak yakin. Jangan ditahan, nak. Misalkan teman-teman lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba kalian buang air kecil. Jangan ditahan. Kalian keluar dari shaf. Kalian ambil air wudhu. Kalian tunaikan dulu hajatnya. Terus kalian ambil air wudhu. Ya. Jadi teman-teman yang kayak dicintai karena Allah. Islam baik nggak sama kita, sayang? Baik banget ya. Islam itu baik banget sama kita. Ya, sampai ada makanan dan sholat disuruh makan dulu. Padahal sholat itu wajib apa enggak?
wajib teman-teman. Tapi karena kebaikan dari Allah, maka Allah menjadikan makan supaya teman-teman sholatnya khusyuk. Kalau misalkan perutnya enak, nggak ngebayangin makanan, sholatnya enak nggak? Enak. Allahu Akbar. Wah, kalau tidak khusyuk banget gitu ya. Nggak ngebayangin makanan. Tapi kalau sholat, Allahu Akbar. Mak, martabaknya jangan dihabisin ya, Mak. Mak, mie gorengnya sisain ya, Mak. Mak, mie kuahnya jangan dihabisin ya, Mak. Subhanallah. Khusyuk apa enggak sholatnya? Enggak, adik-adik sekalian. Ya, jadi adik-adik yang kayak dicintai karena Allah. Ini 3 adab muqaddimah tentang adab-adab makan. Yang pertama sayang, ya kita dilarang untuk makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, yang kedua dilarang makan sambil bertelekan. Ketiga, mendahulukan makan daripada sholat dengan syarat ketika makanan telah disiapkan. Ya, tapi kalau makanannya belum ada Kak, makanannya belum dibikin sama emak, ya sholat dulu. Ya. Dan jangan pernah sengaja. Ya, jangan sengaja. Wah, sebentar lagi Isya nih. Aku mau deketin makanan supaya sholatnya diakhirkan. Jangan. Gak boleh sayang. Kalian harus mengatur waktu. Oh, azannya jam 6. Maka di jam 6 itu usahakan aku telah makan. Gitu. Paham nggak? Terkadang ada yang lagi makan, terus azan. Dan ini menjadi kebiasaan. Ini salah. Ya, kalian harus mengatur waktu. Oh, 15 menit lagi azan. Maka sekarang aku makan supaya nggak keburu-buru. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Demikian 3 adab. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa kalian praktekkan. Ya, dan pembahasan tentang adab tentang makan dan minum itu panjang sayang. Harus kita ikuti satu demi satu. Begitulah kajian kita bersama MT Khadijah ya. Kajiannya berurutan, kajiannya pakai kitab, sehingga apa yang kalian pelajari itu bisa bermanfaat secara keseluruhan, insya Allah. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan, lebih dan kurang Kak Yogi mohon maaf. Kak Yogi kembalikan acaranya kepada kakak-kakak. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, jazakallahu khairan Kak Yogi atas ilmunya. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, yang insya Allah akan dipandu oleh Kak Lea. Silahkan Kak Lea. Jazakillahu khairan Kak Fidela. Baik, sekarang kita akan buka sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya lewat raise hand atau dengan kolom chat. Bolehkah Lea mulai dengan pertanyaan pertama Kak Yogi? Silahkan. Baik Kak Yogi, ada pertanyaan dari Anissa, Mikaela, dan Afifah Salia, Jakarta. Dipersilakan. Masya Allah, rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Iya. Gimana saya? Tanya. Aku tadi nggak kedengaran kenapa nggak boleh pakai peralatan emas dan perak. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Syukran ya Anissa dan Afifah ya sayang ya. Rame-rame kayaknya ya sayang ya. Masya Allah. Ya, tadi kayak disampaikan bahwa kita tuh nggak boleh pakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Secara khusus belum ada atau tidak ada sejauh ini yang Kak Yogi ketahui tentang dalil kenapa sih dilarang pakai emas dan perak. Ya, akan tetapi sama-sama kita ketahui ketika ada orang yang makan dengan tempat yang terbuat dari emas ataupun perak,
dikhawatirkan muncul sifat kesombongan. Karena emas itu kan sebuah perhiasan ya sayang ya, yang bisa menimbulkan sifat keangkuhan dan kesombongan dalam dirinya. Ya, ketika ada orang makan pakai bejana dari emas, dia makan nyom-nyom, yang sebelahnya pakai piring biasa, maka timbul dalam hatinya, aku makannya pakai piring dari emas. Dia mah cuma makan pakai piring biasa. Aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih mantap. Berarti akan timbul sifat apa? Sifat sombong dan angkuh. Maka kita hindari itu, sayang. Ya, walaupun tidak ada hikmahnya nih, misalkan, Kak, aku makan pakai emas sih, Kak, tapi aku nggak sombong kok, Kak, misalkan. Tetap tidak boleh, sayang, karena sudah ada dalil yang melarangnya. Nabi melarang kita sebagai seorang muslim untuk makan dengan wadah yang ada atau terbuat dari emas ataupun perak. Begitu kurang lebih jawaban Kak Yaki, sayang. Semoga dipahami ya anak salihah. Barakallahu fiik. Nah, Baik, selanjutnya pertanyaan dari Alesya Tangerang, dipersilakan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alicia. Kan kita nggak boleh makan sambil sandaran. Nah kalau biasanya kan orang sakit tuh nggak bisa duduk tegak gitu. Jadi kadang kalau makan suka sandaran atau tiduran sedikit itu boleh nggak? Barakallahu fiik. Ahsanti, pertanyaan bagus. Kak, kan tadi Kak Yogi bilang kalau kita itu makan nggak boleh sambil sandaran. Terus misalkan ada orang sakit, kemudian dia mau makan. Kan posisi tubuhnya pasti sandaran ya teman-teman ya. Biasanya kan agak kesulitan gitu Alicia ya. Nggak mungkin dia tegak lurus misalkan. Maka ini menjadi pengecualian, sayang. Karena ada uzur. Karena ada alasan syar'i yang menjadikan dia tidak bisa makan sambil posisi tanpa sandaran. Ya, Islam itu agama yang mudah kok. Ya, ketika kita makan tidak bisa posisi baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh nas-nas yang sahih, maka boleh makan bertelekan ketika itu. Karena keadaannya darurat. Sama deh kayak orang sholat. Sholat itu posisi asalnya berdiri atau duduk, adik-adik? Diri ya. Sholat itu berdiri menghadap kiblat. Allahu Akbar. Tapi ketika ada orang sakit, dia nggak bisa berdiri nih, misalkan. Boleh nggak dia sholatnya sambil duduk? Boleh. Oh, dia sambil duduk juga kesakitan. Misalkan, aduh sakit aku nggak enak kalau duduk sholatnya. Boleh nggak dia sholatnya sambil tiduran? Boleh. Boleh banget. Oh, sambil tiduran juga dia merasakan kesakitan karena gerak sini, gerak sana. Boleh nggak isyaratnya cuma pakai gerakan-gerakan kecil? Boleh. Itulah agama Islam. Ya, jadi misalkan keadaannya tidak memungkinkan, maka dia boleh ketika itu makan dengan posisi rada bersandar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Barakallahu fiik. Nah, Kak, saya ingin bertanya. Oke. Kak Yogi kasih dulu deh kesempatan. Bisa dibuka mute-nya sayang. Kakak host, Kak Kahlia, Kak Yogi izin membuka mute ya. Ya. Oke. Kak, saya ingin bertanya, apakah kalau kita mempunyai barang berupa emas, kalau kita tidak sombong, bagaimana Kak? Apakah akan mendapatkan dosa atau tidak? Barakallahu fiik. Nah, memiliki emas, oke, ataupun barang yang terbuat dari emas, taib, itu sesuatu yang halal.
halal sayang? Boleh. Ya, kakak mau punya emas misalkan. Boleh. Boleh sekali. Akan tetapi kita mempunyai hukum-hukum syariat. Ya, emas itu nanti akan terhitung zakatnya misalkan. Ya, emas itu tidak boleh dipakai sembarangan. Ada aturan-aturannya. Adapun memiliki emas boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh banget. Perempuan pakai emas di rumah boleh apa enggak? Naam, silakan. Laki-laki pakai emas boleh apa enggak? Enggak boleh. Itulah aturannya, gitu. Jadi, misalkan nanti suatu saat ada rezeki, ya, ada seorang pengusaha kaya, ya, ada Bapak Rauna dari Kudus mempunyai usaha mebel terbesar di kota Kudus, kemudian mau punya emas, misalkan. Boleh apa enggak? Boleh, Nak. Boleh, halal. Halal insya Allah. Akan tetapi patuhi aturan-aturan dari Allah Azza wa Jalla. Gitu ya sayang ya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, wallahu a'lam. Tafadhal ya Kak Lia. Nah, Baik, Kak Yogi, apakah masih bisa untuk satu pertanyaan lagi? boleh, silakan saya. Tafadhal. Baik, Kak Yogi. Pertanyaan terakhir dari Azam Almer Hirita Sukabumi, dipersilahkan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya, Hmm. aku punya teman di sekolah, kalau makan sering bawa sendok yang warnanya emas. Gimana ya Kak? Barakallahu fiik. Ya. Pertama sayang, itu warna atau emas asli itu yang harus diperhatikan. Tayyib, karena kan banyak sesuatu benda yang diwarnai dengan warna emas, gitu ya. Pulpen ada yang warna emas, tapi itu emas beneran atau bukan? Bukan. Jadi yang kita bicarakan adalah zat emasnya itu sendiri. Kalau itu emas beneran, maka kasih tahu, jangan ya. Ya. Kalau itu cuman warna, maka wallahu alam tidak apa-apa selama tidak menimbulkan kesombongan dalam hati. Kan terkadang makan dengan misalkan sendoknya terbuat dari emas nih. Wah, terus makan sama temennya. Keren ya, padahal itu emas bohongan. Dia sombong nih adik-adik sekalian. Ya, dia sombong, maka ketika itu pun tidak boleh. Ya, sesuatu yang mengantarkan kita pada keburukan, maka kita hilangkan. Termasuk menggunakan sendok itu tadi. Ketika dia pakai sendok dari berwarna emas, misalkan, wih keren banget ya, Masya Allah, timbul sifat sombong dalam hatinya. Ya, pengen merasa lebih dari teman-temannya. Maka ini terlarang. Barakallahu fikum jami'an. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan yang memang adik-adik mau bilang ke Kak Yogi, sekali lagi Kak Yogi infokan, ada Instagram Kak Yogi. Ya, ada Instagram Kak Yogi yang kalian bisa bertanya bebas kok. Kak Yogi pegang itu Instagramnya, juga ada adminnya Kak Yogi juga. Kak Yogi bisa baca kok kalau misalkan ada pesannya. Jadi silakan teman-teman bertanya. Sesuatu yang bisa Kak Yogi jawab insya Allah ta'ala. Teman-teman jangan ragu. Barakallahu fikum jami'an. Kak Yogi kembalikan kepada Kak Lia sebagai host. Kak Yogi berterima kasih kepada bantuan dari teman-teman Khadijah Kids semuanya. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kak Yogi kembalikan acaranya. Ma'assalamah. Nah. Baik Kak Yogi, jazakallahu khair atas penjelasannya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Semoga Allah meridhai kita semua ya teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Kak Fidela. Tafadhali Kak Fidela. Jazakillahu khairan Kak Lea. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Kak Yogi. Alhamdulillah teman-teman, begitu banyak ilmu yang telah kita dapat. Seru sekali ya teman-teman. Jazakumullahu khairan.
kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian anak kali ini dan juga kepada orang tua kita semua yang telah mendukung kita mengikuti kajian ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas semua kebaikan orang tua kita. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, catatannya di tag ke Instagram Kak Yogi dan Instagram MT Khadijah. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube MT Khadijah. Insya Allah rekaman kajian anak bisa dilihat kembali di channel YouTube MT Khadijah ya teman-teman. Sebelum kita leave, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Kak Yogi.